Ya, silakan Rian Hamar. Anda Halo, Muslim? Kristen Bang, Kristen. Silakan Bang. Saya mau tanya satu pertanyaan. Jadi kan saya keliling Komal tuh Bang. Oke. Terus banyak yang bertanya begini. Apakah, saya jadi pengen ketegasan dari Bang Edis ya. Apakah Bang Edis ini pemahamannya saksi Yehova? Saya udah ngebosan ngomong itu Bang. Bahkan saya nggak tahu saksi Yehova itu apa Bang. Saksi Yehova itu menyatakan Yesus itu Tuhan kecil Bang daripada Bapa begitu. Saya bukan seorang saksi Yehova Bang, begitu. Bukan ya Bang? Bukan. Mungkin Abang bisa buat yang di bawah nonton juga. Mungkin bisa udah lebih sering Bang, udah sering. Karena masih liar ini Bang. Saya nonton masih banyak yang berpendapat gitu apa? Karena saya mau tanya langsung. Biar rame Bang. Biar rame, biar dapat gift, gitu Bang. Jadi gini loh Bang, banyak orang motivasinya berTikTok itu beda-beda Bang, begitu. Ada orang karena dilihatlah saya. Jadi gini Bang ya, saya ini kan ketika TikTokan begini, kan banyak itu Bang, ada paus terbang, singa, wah. Orang-orang yang melihat itu, mereka itu pengen seperti itu Bang, begitu. Nah, makanya mereka harus membahas hal-hal yang bikin rame begitu. Seperti itu. Walaupun saya ngomong bahwa saya bukan SSY, mereka akan berkata bahwa Edis adalah SSY. Biar apa? Ya biar rame begitu Bang. Itu tujuannya. Tapi sorry ya Bang, aku bacanya tuh bukan yang nge-live, yang nge-host, tapi komen-komen di bawah itu loh Bang, orang-orang Kristen ya. Itu pada bilang, oh Edis SSY, Edis SSY. Makanya gitu, begini, Bang. gini saja. Untuk memuaskan rasa supaya tidak jadi penasaran ya. Atau biar nanti tidak sepihak, gimana kalau Abang suruh aja undang datang kemari. Siapa orang yang seperti itu? Nama komalnya apa? Karena saya itu diblokir sama mereka. Jadi saya nggak bisa lihat. Cuman dikirimin orang, setelah saya klik saya nggak bisa lihat karena diblokir. Iya. Coba siapa? Nama orangnya siapa Bang? Biar kita tag, biar kita undang. Siapa? Nama orangnya siapa? Oh, Lia. Saya Lia. Kan Komal. Sebentar, namanya siapa? Komal. Lia atau siapa? Ya Lia salah satunya. Oke, Lia itu biar saya kasih tahu ceritanya dia. Lia itu dulu penggemar berat saya itu. Lihat video-video dia itu. Dia sampai bikin lip sync itu. Sampai bikin tahu lip sync tahu ya? Lip sync tahu? Tahu. Ngikut-ngikutin saya ngomong begitu. Oh, sekarang udah enggak lagi ya? Kalau dia bikin video lip sync, ngikutin saya, yang nonton 200.000. Bayangkan tuh, 200.000 dia ngepost video, 200.000 yang nonton. Nah, tetapi karena dia berapa kali ngajukan permintaan naik, berapa kali tuh ngajukan permintaan naik, gak saya naikkan. Atit hatinya Bang. Jadinya ngomong-ngomongin saya di belakang begitu. Oh gitu. Itu orang-orang sekitar aja. Bom-bom juga sama Bang. Bom-bom itu Bang, dia itu saya naikkan terakhir kali kurang lebih setahun yang silam. 1 tahun yang silam saya live begini. Saya berdiskusi dengan Yusuf PI. Nah, Bom-bom naik, saya naikkan. Itulah terakhir kalinya saya naikkan dia. Habis itu dia ngajukan permintaan naik terus, nggak saya kasih lagi. Atit hati lagi. Begitu. Jadi banyak Bang yang motifnya itu adalah sakit hati. Begitu Bang. Tapi itu pun Bang, biar saya tidak subjektif, biar saya tidak mau nanti dibilang, itu kan versimu. Saya undang orang-orangnya untuk naik ke sini. Silahkan. Begitu. Oke. Makasih Bang Ida. Saya nggak mau ngomongin orang sih Bang ya sebenarnya. Tapi kita kena pelanggaran 3 ini Bang. Kita teman-teman tap-tap layar ya. Kita kena 3 pelanggaran ini. Udah dibatasin. Makanya
mandek di 7.400 kan, nggak naik kan, karena kita kena pelanggaran, 3 pelanggaran. Kalau saya perhatiin dulu penonton Bang Edis kan sampai 24.000 ya maksimal itu. Tapi sekarang maksimal paling 10.000 gitu Bang. Mungkin gara-gara itu Bang SEC itu masih pengaruh gitu loh. Gini Itu menurut Bang, saya. begini saya kasih tahu Bang ya. Bang, tidak semua manusia atau tidak semua itu bisa seperti itu terus Bang. Saya kasih contoh Anda Bang. Dulu Bang, Slank itu band besar. Sekarang dia konser nggak ada yang nonton. Itu biasa Bang, biasa seperti itu. Udah ketuaan itu Bang, mereka udah ketuaan. Ya Bang, biasa seperti itu. Artis-artis dulu pamornya besar, terkenal, sekarang redup. Biasa Bang, nggak usah kita ribut mikirin itu apa sih? Begitu loh. Semua itu ada masanya Bang. Begitu. Bahkan debat-debat diskusi agama ini suatu saat juga orang juga nggak nonton lagi. Nggak usah kita sibuk-sibuk masalah itu Bang. Gimana? Aku boleh tanya terakhir nggak Bang? Boleh tanya terakhir nggak? Maksud saya gini, coba misalnya siapa yang Anda ketahui yang suka ngomongin saya di belakang. Tag nama mereka biar mereka naik ke sini. Gimana kira-kira? Ya, jadi gini Bang, saya nggak fokus ke hostnya. Saya lihat di komen di bawah-bawah itu nih, kayak di bawah ini nih, banyak yang bilang itu SEC. Jadi bukan hostnya yang saya bahas, tapi kok Bang, netizen begitu loh, itu banyak. Itu begitu. bisa saja orang-orang Islam yang menyamar, bisa saja orang-orang Kristen yang pura-pura. Gitu. Karena apa? Karena mereka itu pengen supaya apa? Supaya mereka bikin komal yang nonton rame juga. Nah, cuman mentok-mentok paling ya 100-200 orang. Gitu Bang. Itu motivasinya Boleh tanya Bang. terakhir nggak Bang? Silakan. Boleh tanya terakhir nggak? Silakan. Jadi aku pengen ketegasan Bang Edis, bagaimana posisi antara Yesus dengan Bapa gitu Bang. Posisi antara Yesus dengan Bapa. Ya saya seperti yang tertulis dalam Alkitab Bang, bahwa Yesus adalah utusan yang diutus oleh Bapa di surga. Yesus adalah anaknya yang tunggal. Yesus adalah sang Mesiasnya. Apa yang tertulis dalam Alkitab aja. Yesus Kalau adalah Tuhan, Yesus, betul. Yesus apakah Allah itu Bang? Yesus. Iya, Yesus itu adalah Allah tetapi bukan Allah Bapa Bang. Musa juga Allah Bang. Masalahnya gini Bang, orang itu nggak tahu Allah itu apa, itu masalahnya. Ketika dia bilang Yesus Allah berarti Yesus sama dengan Bapa. Ya enggak, gimana? Maksud Segini, Yesus sekarang begini, coba saya tanya sama Anda. dengan Bapa. Bang, di dalam Alkitab dituliskan tentang Yesus yang setara dengan Bapa di surga dan Yesus yang tidak setara dengan Bapa di surga. Apa kata Tuhan Yesus? Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada apapun. Sekarang saya tanya sama Anda. Yesus adalah hamba dari Bapa di surga. Setuju atau enggak? Hamba Tuhan, setuju atau enggak? Setuju sementara, tapi saat di dunia aja. Sekarang bukan hamba lagi. Bukan. Sekarang adalah anak Allah yang ada Berarti di kanan Bapa. Berarti dulu bukan anak Allah. Anak Allahnya tetap Pak, tapi hambanya itu dia cuma 33 tahun aja. Cuman 33 tahun jadi hamba. Sekarang bukan hamba lagi. Kan di Filipi 2 ayat 6 yang dalam rupa Allah mengosongkan diri. Nah, mengosongkan diri kan menjadi sama dengan manusia. Disitulah mulai dia menjadi hamba. Tapi ketika naik lagi ke sorga, dia sudah setara lagi dengan Allah Bapa, begitu. Oke, hamba baik. itu sementara. Oke, nah, baik. Bang Edis percaya gitu nggak? Atau seterusnya Yesus itu di bawah Bapa? Jadi intinya gini Bang Edis, sorry. Kalau Yesus berhenti jadi hamba, berarti apa yang ada dalam Alkitab itu semuanya ya harus kita revisi lagi semuanya. Gitu. Ya, Yesus jadi hamba itu posisinya saat di dunia, Bang. Tapi ketika sudah di dunia dia raja. Bukan lagi berarti hamba. Berarti waktu di dunia bukan raja. Belum raja, hamba. Bahkan lebih rendah daripada malaikat, kan ditulis begitu.
Oke, lebih rendah berarti daripada manusia. berarti waktu Yesus di dunia dia bukan raja. Waduh, ya repot Belum juga raja. kalau begini, Bang. Tapi menurut Bang Edi, Yesus sama Bapa itu setara nggak? Itu aja yang mau ku tanya sih. Bang, yang setara itu Bang adalah Sang Firman, Bang. Sang Firman itu telah menjadi manusia. Ketika telah menjadi manusia, Bang, maka dia itu nggak balik-balik lagi. Ya memang seperti itu terus. Tetapi ketika kebangkitannya sudah mengenakan tubuh yang baru. Cuman itu bedanya. Oke, berarti Atau Sang gini aja Firman nah, ini gini aja Bang. Abang sudah pernah baca Alkitab sampai selesai? sering. Sudah pernah baca Sering. Alkitab sampai selesai? Sering Bang, sering. Oke, coba ada Alkitab di situ ya. Ada. Oke, coba buka Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Nih kita ulang-ulang lagi. Nggak apa-apa lah ya. Kisah Para Rasul pasal keempat dibaca. Ayat berapa Bang? Oke, coba dibaca. Sebentar ya Bang ya. Iya, saya cuma ketegasan aja buat yang di bawah ya. Ini Edis menganggap Yesus dan Bapa itu setara apa enggak, itu aja. Yesus tuh maksudnya Yesus di kekekalan ya, bukan di bumi. Kalau di bumi kan Yesus menjadi hamba. Oke, baik. Kisah Para Rasul pasal keempat udah dibuka Bang? Oh sudah, saya cepat buka Alkitab Bang. Oke, Kisah Para Rasul pasal keempat. Hmm. Oke, saya tanya dulu sama Bang, Kisah Para Rasul pasal keempat itu berbicara ketika Yesus naik ke surga atau Yesus masih di bumi? Yesus sudah naik ke surga. Sudah naik surga. Oke, baik. Coba Abang Saya tahu baca. Bang ayat yang Abang maksud sebenarnya. Oke, coba Abang baca ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Oke, siapa yang ngomong bahwa Yesus itu adalah hamba-Mu yang kudus? Ini adalah para murid. Murid-murid Tuhan Petrus Yesus. dan Yohanes. Berarti kata-kata mereka itu salah ya? Ya, mereka merujuk ketika Yesus masih di dunia, hidup 33 tahun itu. Karena kan orang-orang nggak kenal Yesus kan, takutnya. Sebentar, saya ulang dulu satu kali lagi Bang. Pada waktu mereka berkata demikian, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Sudah naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, berarti saru atau pantang dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba-Mu yang kudus? Tidak. Oh, maksudnya di ayat ini. Di ayat ini tertulis hamba-Mu yang kudus. Oke, berarti menurut murid-murid Tuhan Yesus hamba-Mu yang kudus nggak? Hamba Allah yang kudus dalam konteks ketika masih hidup 33 tahun itu Bang. Bukan, ketika konteksnya. mereka Jadi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dilarang mengucapkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dilarang enggak, kalau masih mengarah ke Yesus yang masih hidup 33 tahun itu tidak dilarang. Tapi kalau sekarang kita menyebut Yesus yang ada di sorga, yang duduk di sebelah kanan Bapa, hambanya, nah itu nggak cocok. Oke, baik. Tapi kalau Yesus yang masih hidup di dunia, kan pada saat ini dia memberitakan kepada pengadilan mahkamah di Kisah Para Rasul 4 ini. Nah, di mahkamah itu para murid menceritakan hamba itu artinya biar ngerti, oh nih Yesus yang kemarin itu loh yang kamu salib 33 tahun itu. Oh, yang kemarin. Berarti dia tidak berbicara mengenai Yesus yang sudah naik ke surga ya. Ya, tidak sedang ke arah situ, betul. Posisinya sedang ke arah masih hidup. Baiklah, oke. Jadi apa yang dimaksudkan oleh murid-murid ini adalah Tuhan Yesus yang belum naik ke surga. Iya, mengarah ke situ. Biar memperjelas orang yang ada di pengadilan ini loh. Kan ini kan mahkamah ini. Itu bukan di pengadilan, Bang. Iya, mahkamah ini kan. Ini kan di mahkamah ini. Iya, berarti Abang nggak pernah baca Alkitab kalau begitu. Itu bukan di pengadilan, Bang. Dia itu sudah dilepaskan. Jadi mereka berkumpul imam ini loh. Oke, coba Abang baca dari atas. Baca dari atas. Ya, ini ya di ayat 23 ya. Sudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes
mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan kepada imam-imam kepala dan tua-tua, begitu. Oke, jadi mereka Tua-tua berbicara kepada di kita. hadapan imam-imam atau mereka bersama dengan para sahabat? Mereka sedang bicara para sahabat, teman. Mereka menceritakan apa yang sudah dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua, begitu. Oke, berarti di hadapan para imam-imam nggak? Enggak. Ini di hadapan para rekan-rekan. Tadi katanya di antara para imam-imam. Gimana? Sebelumnya. Ya, berarti Anda salah, betul? Ya, saya keliru. Oke. Jadi mereka bersama-sama berdoa, betul? Betul. Oke, Berdoa, betul. Oke, mereka bersama-sama berdoa kepada Bapa di surga. Setuju? Setuju. Oke. Doa mereka bagaimana, Bang? Ulurkanlah tanganmu, ya kan, Bapa, menyembuhkan orang dan sebentar. Untuk menyembuhkan orang yang hidup di zaman Yesus masih di bumi atau gimana? Ya ini di saat mereka sedang doa ini. Begitu. Oke, untuk menyembuhkan orang-orang yang ada di situ, betul? Oke, untuk menyembuhkan orang-orang. Sebentar, Bang. Ya. Orang-orang tersebut meminta supaya apa? Supaya Bapa di surga mengulurkan tangan terhadap orang-orang di sini untuk mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat. Setuju? Setuju. Oke, mujizat-mujizat itu bagaimana? Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Betul? Berarti di sini mereka mengucapkan ini terhadap Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Setuju? Setuju. Nah, terus salahkah mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah hamba-Mu yang kudus ketika sudah naik ke surga? Tidak salah, karena di sini. Terus kenapa ketika saya berkata Yesus hamba-Mu yang kudus disalahin? Ya memang karena ketika Yesus di sorga, dia bukan lagi hamba itu. Lah ini loh, Bang, ini ketika Yesus naik ke surga ini, Bang. Jadi ini Yesus belum naik ke surga. Kalau kita menyebut Yesus itu hamba, itu maksudnya Yesus ketika masih berkarya di bumi, melayani di bumi, itu Bang maksudnya. Makanya hamba-Mu yang kudus ya Bapa, Yesus yang masih di bumi itu loh maksudnya, para murid. Nih ya, di ayat 27-nya, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku Israel yang melawan Yesus. Oke, jadi menurut baik. Jadi menurut Abang ketika Yesus naik ke surga, dia tidak punya Allah lagi ya. Dia tidak hamba lagi ya. Jadi gini, Bang Edis lupa baca ayat 27-nya. Itu maksud saya. Di ayat 27-nya itu memperjelas kenapa Yesus di doa para murid disebut hamba. Karena konteksnya masih dalam konteks ketika Yesus berkarya di bumi, terutama di kayu salib. Di situ kan ditulis di ayat 27-nya. Baik, gitu, oke. Jadi baik. Oke, baiklah. Kita pelan-pelan aja diskusinya. Jadi menurut Anda ketika Tuhan Yesus setelah naik ke surga, begitu setelah tugasnya di dunia selesai, dia sekarang sudah tidak menuruti Bapa di surga lagi ya? Siapa yang ngomong begitu, Bang? Maksudnya statusnya bukan lagi hamba, tapi raja. Berarti waktu di dunia bukan raja? Belum raja. Dia kan menjadi serupa dengan manusia. Berarti Anda tidak mengakui bahwa berarti Anda tidak mengakui bahwa Yesus adalah seorang raja ketika dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Ya, raja bukan dia. Raja bukan dia. Belum raja. Di Filipi 2 ayat 6. Belum raja ayatnya. Dia. Oke, coba sebentar. Ketika sebentar, Bang. Kalau ayat yang comot-comot jangan Bang ya, sebentar ya. Astaga, comot-comot. Saya tunjukkan ayat untuk Bang Edis biar ngerti dia. Maksudnya paham maksud saya gini. Kita diskusi. Oke, coba bukakan dulu Bang Yohanes. Saya boleh bukain ayat nggak ini? Oh, boleh. Anda dulu aja kalau begitu, silakan. Ya, di Filipi 2 ayat 6 sampai 7.
Di Filipi 2 ayat 6, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, nah artinya sebelum Yesus turun ke dunia, dia itu rupanya Allah. Dia itu Allah, sederajat dengan Bapa. Waktu turun Tetapi bukan Allah. tidak menganggap. Waktu dia turun ke dunia bukan Allah. Ini ku bacain selanjutnya ya. Jadi ketika sebelum turun, Yesus itu setara dengan Allah, rupa Allah. Dengan Bapa setara. Lalu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu ayat 7, melainkan telah mengosongkan diri. Nah ini kuncinya, mengosongkan diri, dan di sini ditulis mengambil rupa seorang hamba. Terus? Jadi Yesus itu menjadi hamba hanya ketika saat dia turun menjadi manusia. Bukan raja ya? Bukan raja, Oke, hamba. coba buka Bang Yohanes 18 ayat 36 coba. Ya boleh. Yohanes 18 35 36 coba. Ya silakan. Coba Abang yang baca. Oke, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Sebentar, sebelum ke 36, 35 dulu Bang. 35-nya. Oke, 35. Ini kan di pengadilan ya, kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri 34 dulu, 34 dulu. Oke, 34. Jawab Yesus. Mungkin 33 dulu Bang kayaknya. Oke, dari 33 ya, silakan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau ini raja orang Yahudi? Lalu jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Lalu kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsa-bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu lah yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Itu. Terus 37? Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Oke, jadi menurut Tuhan Yesus sendiri bahwa dia raja nggak ketika di dunia ini? Ketika dia masih di dunia dia belum raja, dia masih hamba. Oh, bukan raja. Oke, jadi ketika Paulus berkata, raja itu ketika Pilatus berkata, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini. Jadi kata Tuhan Yesus bahwa dia bukan raja ya. Dia tidak mengakui bahwa dia raja ya. Pada saat di dunia dia belum menjadi raja, dia tidak mengakui sebagai raja. Dia bilang kalau dia sebagai raja yang akan. Oke, terus ketika Tuhan Yesus berkata kerajaanku bukan dari dunia ini, maksudnya Yesus lagi halu berarti ya? Loh, gimana ini? Yesus halu Bang. Yesus itu kerajaanku bukan dari dunia ini katanya. Saat itu Yesus belum jadi raja Bang. Ketika Yesus bukan ketika Tuhan Yesus berkata kerajaanku bukan dari dunia ini, ada nggak kerajaannya? Kerajaannya ya kerajaan di sorga Bang. Sebagai apa dia? Di sorga dia sebagai anak tunggal Bapa, bukan sebagai raja. Dia sebagai raja di sorga, dia sebagai raja. Dikatanya bukan raja, sekarang raja bukan raja, gimana ini? Gimana? Jadi bingung saya ini. Gimana? Nah, kita lihat Filipi 2 ya Bang. Tadi kita balik lagi ke Filipi 2 itu ayat 8 ya. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, di sini mulai Yesus. Ketika Yesus sudah mati dan taat sampai di kayu salib, itu kan puncaknya dia merendahkan diri kan. Di ayat 9, Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Meninggikan. Dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Itulah Iya, posisi kalau Yesus itu kan bisa menjadi asumsi-asumsi, raja. Bang. Maksud saya kita berkata mengenai raja Oh, dulu. asumsi ini Jadi, ayat Alkitab gimana asumsi? Ini ayat Alkitab. iya. Kalau hanya seperti itu Hmm. kan ditinggikan, Bang. Banyak yang ditinggikan, Bang. Ya, banyak yang ditinggikan di situ. Maksud saya itu pernyataan Nama bahwa di dia atas raja segala itu nama. loh. Pernyataan Iya, bahwa nama dia di atas raja. segala nama itu raja. Nama di atas segala nama itu artinya dia menjadi raja, Bang. Nama Yesus itu. Oke. Jadi ketika misalnya Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian orang memotong-motong apa daun-daun palem, kemudian menebarkan apa ranting-ranting pohon di situ. Inilah raja, diberkatilah raja orang Yahudi itu. Berarti mereka lagi halu itu ya. Ya enggak, di situ Yesus masih belum menjadi raja. Tetapi kan dilulukan sebagai raja artinya iman untuk raja yang akan datang. Ingat gak Bang Yesus ketika di sebelahnya disalib? Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Oke, Ingat baik. gak yang di sebelah Yesus? Baik, oke. Iya. Jadi intinya ketika di dunia Yesus belum jadi raja ya. Ya hamba. Oke, Itu betul. jadi hamba. Terus Kalau sekarang dia bukan jadi hamba lagi. Oh, sudah raja dong. Sudah Raja di atas raja. segala raja sekarang. Iya. Berarti Bapa di surga adalah hambanya Yesus ya. Bapa di sorga dan Yesus itu setara, Bang. Setara. Itu Siapa yang jadi raja? mempunyai gagasan. Antara Bapa dan Yesus yang menjadi raja siapa? Yesus jadi raja. Ada atas berapa gagasan rajanya? Dan ide Bapa. Raja itu Yesus mewakili Allah Tritunggal gitu loh, Bang. Yesus berarti itu Bapak jadi bukan raja, Tuhan, berarti Bapak bukan raja. Bapak itu sudah menyerahkan segala sesuatu kepada anak. Berarti udah pensiun jadi raja ya? Astaga. Gimana? Katanya gimana? Baca Wahyu 22. Wahyu 22. Di Wahyu 22 dikatakan bahwa ada tahta Allah dan tahta anak domba. Anak domba itulah yang akan menjadi raja bagi semua umat. Gitu loh. Nah, Bapa di situ hadir, ada. Bapa itu sebagai apa dia? Menyerahkan. Ya Bapa, Bang. Bapa di sorga itu bukan sebagai raja. Nggak ada sebagai apa. Sebagai raja Yesus. Bapa di surga bukan raja ya? Bapa kalau secara Tritunggal, kalau Yesus raja artinya menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh, berarti Bapa itu adalah Yesus sendiri. Berarti Bang Edis memisah-misahkan nih antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nggak bisa. Oh, kalau Yesus raja, Bapa bukan raja, bukan begitu. Kalau Tritunggal, Yesus raja, berarti Bapa juga disembah melalui Yesus sebagai raja, begitu. Oke lah, baiklah. Mungkin pemahaman Anda baru sampai situ lah. Ngapain juga kita terus-teruskan ya. Oke. Jadi pertanyaan terakhir boleh nggak saya tanya? Jadi Yesus dan Bapa itu di sorga saat ini setara apa nggak setara? Itu aja Bang, saya mau tanya. Nggak setara Bang. Astaga, jadi lebih tinggi siapa Bang? Lebih tinggi Bapa di surga. Ya, berarti benar kata orang, Abang ini pemahamannya SSY, betul. Bukan SSY Bang, pemahaman saya apa yang tertulis dalam Alkitab. Di mana ayatnya di sorga saat ini Bapa lebih tinggi daripada Yesus? Ketika naik ke surga, tetap saja kepala daripada Yesus itu adalah Bapa di surga. Nggak mungkin Yesus adalah kepala dari Bapa di surga. Bapa di surga tetap jadi kepala Bang. Yesus yang menjalankan pemerintahannya. Oh gitu. Ayatnya ya memang seperti itu isi Alkitab, mau gimana? Oke, saya tunjukkan ayatnya. Oke, biar Anda tahu. Baik. Biar saya tunjukkan ayat saya, kesetaraan Bapa dan Anak. Saya baru tahu nih dari Edis langsung bahwa di sorga saat ini Bapa masih lebih tinggi daripada Yesus. Itu pemahaman SSY ya, benar. Yesus itu Tuhan yang lebih kecil daripada Bapa. Coba buka Bang 1 Korintus 11 ayat 3. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Gitu ya Bang. Terus?
Siapa kepala dari Yesus? Kepala dari Kristus ialah Allah. Berarti ayat ini Kepala dihapus aja dari ya. Kristus. Ayat ini nggak berbicara tentang hierarki, Bang. Ayat ini. Menurut saya ya. Ya, belajar lagi lah Bang, sana Bang. Ya. Belajar lagi Bang, belajar lagi ya. Capek kita nanti kita terus-terus juga capek. Ya.